Halo teman-teman semua, salam sehat. Kembali lagi di channel Bung Harpa. Dan di edisi kali ini kita masih akan membahas atau topiknya masih akan mirip dengan video gua sebelumnya, yaitu soal tim dari North London Derby ya, Arsenal. Kalau di video sebelumnya gue bahas review atau hasil pertandingan antara Spurs dan Arsenal yang kita tahu semua menangkan oleh Arsenal 2-0. Maka di edisi kali ini gue akan full membahas soal Arsenal, Taichi-nya atau lebih spesifiknya bagaimana kira-kira kebijakan transfer dari Mikel Arteta di Januari atau musim dingin ini ya. Karena ini akan menjadi pekan krusial. Selalu Januari itu akan selalu seperti di persimpangan ya, sebuah tim itu apakah punya peluang yang besar untuk, let's say dalam hal ini Arsenal juara, atau mungkin enggak, atau seperti apa. Nah, Arsenal gua update dulu, saat ini ada di peringkat satu ya, bukan sombong tapi memang fakta seperti itu. Di peringkat satu dengan poin 47, diikuti Man City di peringkat 2 dengan poin 39 terpaut 8, dan dengan MU di peringkat ketiga terpaut 9 ya, MU 38 poin. Nah, ini kalau dari yang gua tahu ya, selewatan, jadi salah satu peluang terbesar Arsenal untuk menjadi juara dalam mungkin 19 tahun terakhir ya, sejak tahun 2004 terakhir juara, kalau gua nggak salah ya, at least salah satu musim terbaik dan paling besar peluang untuk menjadi juara. But it's not yet there, belum sampai situ, belum selesai, malah gua mengatakan masih jauh, karena baru beda 8 poin. Kemudian musim bahkan belum sampai setengah musim, baru pekan ke-18. Jadi nanti satu lagi pekan ke-19 baru confirm itu setengah musim. Kemudian juga belum ketemu City sama sekali. Artinya kalau ketemu City 2 kali dan misalnya City diasumsikan menang aja, udah bedanya 2 poin. Jadi sama sekali belum selesai musim ini buat Arsenal. Tentu untuk untuk mempersiapkan ritme yang sedang bagus ini, dibutuhkan juga persiapan memasuki paruh kedua ya, karena sekali lagi yang gue bilang, ini akan menjadi pekan yang sangat menjadi periode yang sangat krusial, yang sangat sibuk juga, karena Arsenal juga masih berkutat di FA Cup ya. Mereka akan menghadapi Manchester City tanggal 28 bulan ini, jadi akhir bulan. Bahkan nanti akhir pekan ini Arsenal akan menjamu Manchester United ya, yang juga sedang luar biasa penampilannya. Jadi dibutuhkan persiapan yang matang, kemudian juga kebugaran pemain ini juga diperlukan. Nah, Januari menyisakan 2 minggu lagi sampai bursa musim dingin ditutup. Tentunya gue akan mengajak lu juga berdiskusi untuk mencoba menjadi orang pertama di Arsenal ya. Artinya bayangkan kita sebagai Arteta. Arteta mendapat kepercayaan penuh dari jajaran manajemen, dari board of director, dari Edu juga, dari Kroenke, dan gua rasa juga dari fans Arsenal ya, walaupun musim lalu tampil atau mengawali musim sangat buruk. Nah, gue membayangkan kalau gue sebagai Arteta dengan kondisi yang belum aman seperti yang gue paparkan di awal, gue akan datang ke board of director. Gue akan mengatakan, hey, lihat, saya sudah menunjukkan kinerja saya sangat-sangat baik. So, saya ingin meneruskan kinerja ini lebih baik lagi dengan mendatangkan, let's say, 1 atau 2 pemain. I need some money. I need you to spend the money. Dan gue rasa dia berhak untuk mengatakan itu, dan bahkan juga berhak untuk diakomodasi. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar permintaan itu diturutin, dan juga apakah relevan permintaan tersebut. Kita memang belum mendengar Arteta dengan gamblang ingin membeli siapa selain yang Mudryk ya, yang gagal ditikung oleh Chelsea. Nah, sekarang gue mengajak kalian untuk membedah satu persatu dari mulai di bawah mister gawang. Gue rasa tidak ada yang harus didiskusikan terlalu banyak ya di bawah mister gawang. Tentunya Ramsdale sudah tampil sangat baik musim ini. Pertahanan Arsenal ada yang terbaik kedua setelah Newcastle. Newcastle 11 kali kebobolan, Arsenal 14 kali, dan semuanya itu Ramsdale di bawah mister gawang. Jadi tim kedua paling bagus soal pertahanan. Kemudian cadangannya juga Turner, kiper Amerika, ini juga cukup baik untuk kiper pelapis, pas lah ya.
Jadi nggak ada isu. Kemudian kita ke barisan pertahanan. Ya 4 back ini yang biasa ditampilkan oleh Arsenal atau The Gunners. Semuanya fit, setahu gua ya. Duet paling solid di Arsenal lah. Mungkin di Liga Inggris mungkin ya. Saliba dan juga Gabriel ini udah nggak tergantikan. Kemudian di kanannya Ben White, ini juga satu transformasi yang sangat positif ya. Dan kemudian di kiri biasanya Zinchenko. Ini adalah 4 kombinasi back yang paling pas, paling sempurna, dan sejauh ini masih fit. Zinchenko baru kembali dari cedera beberapa minggu lalu dan kayaknya udah fit 100% ya. Jadi keseimbangan itu oke banget. Kanan Ben White lebih konservatif dalam bertahan, kiri Zinchenko kita tahu juga agak sedikit agresif ya. Jadi seimbang. Jadi dua-duanya nggak terlalu aktif lah atau agresif. Sehingga ketika dapat transisi ketika melakukan transisi bertahan, ini 3 pemain ada siap di sana. Nah, kemudian cadangannya juga ini rata-rata bugar semua dan posisinya pun bisa saling mengisi. Jadi satu, Rob Holding ini memang mainly naturalnya hanya center back ya. Kemudian Kieran Tierney ini purely sebenarnya back kiri, bisa back tengah juga. Sama satu lagi Takehiro Tomiyasu. Nah, Tomiyasu ini yang all around, bisa kanan, bisa kiri, bahkan bisa tengah. Tapi mainly memang back sayap ya. Sejak di Bolonya juga dia mainnya sebagai back sayap lah. Jadi ada back tengah murni, ada back kiri murni, kemudian ada back yang bisa kanan, tengah, sama kiri. Jadi sempurna 4 back. Kemudian ada 3 back cadangan, semuanya bugar. Bahkan juga Marquinhos sebenarnya bisa juga dipaksakan sebagai back kanan, tapi memang dia lebih kepada penyerang kanan, tapi bisa. Jadi it's okay, nggak ada masalah di belakang. Oke, it's aman ya, back, tengah, back sama kiper. Kemudian kita ke gelandang. Nah, ini rata-rata gelandang Arsenal ini gelandang pekerja ya, di luar Odegaard. Selalu memainkan double pivot, atau kalaupun memakai 3 back, ya tetap 2 backnya itu cenderung back sih. Kalaupun dia memakai 3 midfielder, 2 midfielder itu pasti yang punya naluri bertahan. Thomas Partey, kemudian Granit Xhaka ya, atau dan itu 2. Kemudian cadangannya ada Sambi Lokonga sama Elneny. Tapi Elneny kayaknya week in week out ya, cedera enggak. Jadi masih aman lah, masih ada 3 pemain bertahan. Bahkan juga Zinchenko kalau dipaksakan bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Nah, kirinya mungkin Tierney. Jadi aman. Tapi ada tapinya. Peran dari seorang Thomas Partey ini memang sangat vital. Artinya ketika seorang Thomas Partey cedera, penggantinya langsung drop. Nggak ada yang seimbang. Nah, sementara kalau kita bicara ke depan sedikit, gelandang serang. Jadi 4-2-3-1. Nah, 3-nya itu yang sayap kanan, saya kiri. Kanan ada si Bukayo Saka, kirinya Martinelli. Ini dua-duanya penggantinya Emil Smith Rowe. Menurut gua gapnya nggak terlalu jauh skillnya. Ya, cuman permasalahannya kemudian juga ada Fabio Vieira kalau mau dipaksakan, walaupun Vieira sebenarnya apple to apple-nya sama Odegaard ya, tapi tetap bisa kalau dipaksakan. Tetap tupoksinya adalah, atau domainnya adalah gelandang serang. Jadi Bukayo Saka ada Marquinhos, terus pelapisnya Martinelli juga ada Emil Smith Rowe, Odegaard ada Fabio Vieira. Ini juga relatif aman gelandang serang. Kemudian di depan, depan ini yang paling krusial karena Eddie Nketiah ini bagus, gue suka banget. Musim lalu, sepertiga musim terakhir, dia tampil sangat meyakinkan, sangat percaya diri. Walaupun, ya boleh katakan dia kan pemain muda lah, jebolan HLN, tapi kelihatan dia patuh gitu loh. Jadi kan ada satu momen juga ketika misalnya diduetkan dengan Gabjes, dia mau untuk bermain menyamping. Ketika disuruh target man juga dia nggak ada masalah. Jadi baguslah performanya. Cuman masalahnya kita semua tahu, di depan hanya meninggalkan seorang Eddie Nketiah. Bukan nggak mungkin, tapi rasanya terlalu overloaded kalau dia dipaksakan terus bermain. Sementara kita lihat ini jadwal Arsenal. Tadi gue udah sempat nyinggung ya, nanti ada lawan Arsenal lawan MU, kemudian ketemu City di FA Cup, lalu kemudian juga main di Europa League ya. Mereka atau Arsenal akan mulai main di kompetisi ya, ada banyak pertandingan lah intinya ya. Masih banyak pertandingan yang harus mereka jalani, terutama di Liga Inggris. Karena ini memang tujuan utama gue yakin fans Arsenal ingin untuk bisa memenangkan
Liga Inggris ya. Jadi itu. Nah, sekarang pilihannya tentu kalau sebagai pelatih, lu pengen posisi tadi ya, kalau kita sepakat striker sama gelandang bertahan yang penting untuk dilapis, terutama Thomas Partey. Nah, kemarin gue jujur senang dengan kegagalan Mudryk mampir ke Arsenal. Kenapa? Karena bursa transfer Januari ini selalu tricky. Kadang kalau lu beli pemain yang lu udah punya ritme yang bagus, kemudian lu beli pemain bintang atau pemain bagus, mahal, pemain inti, kadang-kadang itu bisa merusak ritme klub atau tim yang sudah bagus. Arsenal udah bagus ininya. Jadi kalau gue bilang yang paling urgent di sini adalah beli pemain depan pelapisnya Eddie Nketiah. Seperti apa? Jangan pemain yang terlalu mahal atau pemain bintang. Jadi carilah pemain yang let's say mau dibikin semi pelapis. Let's say seperti itu ya. Nah, terus juga modelnya harus mirip dengan skema gaya bermain strikernya di Arsenal. Seperti apa? Ya seperti striker yang mau all around. Seperti Gabjes, seperti Eddie Nketiah, dan Arteta kan memang kesukaan dia. Kalau kita lihat gaya-gayanya Spanyol Tiki Taka kan selalu suka striker yang tubuhnya nggak panjang, nggak tinggi, mau cari bola, lincah. Ya kalau kita lihat di City kan juga sebelum-sebelumnya kan ada Aguero, di Barcelona juga ada David Villa atau Messi. Jadi seperti mirip-mirip seperti itulah. Nah sekarang siapa? Memang dari kabar terakhir yang gue sempet dengar, Arsenal mengincar Leandro Trossard. Ini strikernya Brighton yang sebenarnya 4 tahun lalu udah sempat di approach alo Arsenal. Edu ke Belgia tapi dia memilih Brighton, which is menurut gua ada bagusnya juga karena di Brighton dia dapat minute play, kemudian di situ kelihatan atau keluar kemampuannya. Nah, sekarang itu salah satu kandidat yang ingin dibeli. Nah, tantangannya adalah pertama, menurut berita atau informasi pemain ini agak mut-mutan. 3 kali dicadangin langsung korslet tuh ininya apa namanya attitude-nya lah gitu. Konon kabarnya ya. Cuman kalau dari spek dia oke banget, pas banget dari segi profiling striker yang dimauin Arsenal. Cuman itu aja satu tantangannya. Kemudian kedua gelandang bertahan. Nah, tadi kalau dikasih opsi semuanya artinya dipenuhi keinginan Arteta dan kita sepakat bahwa Arsenal butuh pelapis di striker dan juga mungkin gelandang bertahan untuk menjadi pelapis atau menemani Thomas Partey, maka ini mungkin atau bisa approach Declan Rice. Ini gue juga ada sebuah informasi dapat informasi Declan Rice coba didekati Arsenal. Tapi tantangannya adalah harganya cukup mahal ya karena dia memang terakhir nggak mau tanda tangan kontrak perpanjang dengan West Ham, jadi ada peluang, cuman memang pasti nilainya sangat tinggi selain memang kapasitasnya oke, dia juga langganan timnas. Kemudian kedua, gue yakin harus minta jaminan sebagai pemain utama, itu pasti yang akan diminta. Cuman kelebihannya adalah Arsenal punya daya tawar, ini loh tim ini kemungkinan besar at least akan masuk zona Liga Champions, bahkan akan menjadi juara, which is itu impian juga bagi Declan Rice, panggung yang diinginkan sebagai pemain tim nasional Inggris. Tentunya dia juga pengen bermain di klub yang main di Liga Champions, jadi ada plus minus tarik ulurnya. Nah cuman lagi-lagi kalau harus dibeli satu opsi aja siapa yang harus dibeli, kalau gue lebih prefer untuk beli striker pelapis ya saat ini yang ada Leandro Trossard ya, dan juga dengan spek yang sama, dengan catatan Gabjes memang akan absen let's say sekitar 1-2 bulan lagi, karena dia absen memang diprediksi sekitar 3 bulan sejak Piala Dunia kemarin, sejak awal Desember atau awal Desember lah mungkin ya kurang lebih. Jadi 1 bulan dulu, mungkin sekitar Februari, paling lama Maret dia akan kembali lagi. Jadi nggak mungkin lu hanya bermain dengan satu striker yang juga relatif muda dalam 2 bulan dengan hanya satu striker, ini sangat berbahaya. Jadi gue yakin minimal Arsenal harus beli satu pemain, apakah itu Trossard atau mungkin yang lain, untuk menjadi pelapisnya Eddie Nketiah ya, karena kita nggak tahu apakah mungkin dia cedera atau mungkin juga sedang nggak perform ya, kan namanya juga pemain kadang-kadang up and down, atau ketiga mungkin aja dia kena akumulasi kartu atau mungkin dihukum nggak boleh main dan sebagainya. Dan keempat, ada kompetitif di situ dengan adanya pemain cadangan striker Eddie Nketiah atau siapapun pasti harus selalu perform setiap pertandingan, karena dia tahu kalau tidak perform maka ada pemain lain yang punya kapasitas juga akan menggantikan dirinya. Nah jadi itu kira-kira analisa gua terkait dengan seperti apa gambaran
transfer Arsenal Januari ini. Jadi kesimpulan gue adalah mereka minimal mandatory harus beli satu striker pelapis. Tapi kalau memang Kroenke yang katanya pelit ini mau benar-benar mendapatkan pencitraan ya, karena akan bayangkan ya pendukung Arsenal kalau tahun 2004 itu juara umurnya misalnya 20 tahun, berarti sekarang udah 39 tahun. Jadi 19 tahun menunggu, worth it kalau lu agak mengeluarkan spend duit lebih banyak, tapi kemudian lu bisa apa ya? Memberikan menciptakan standar baru bahwa Arsenal adalah tim yang juga punya kemampuan untuk juara Premier League dalam 15 tahun terakhir. Jadi ini penting untuk legacy Kroenke juga ya, untuk menjadi sebagai pemilik yang bisa membawa Arsenal menjadi juara. Jadi gue yakin Arsenal harus beli satu pemain, kalau bisa dua, untuk bisa menjaga ritme yang sedang berjalan dan cukup bagus. Nah, mungkin lu ada pendapat lain, mungkin lu mau diskusi di kolom komentar, silakan tinggalkan komen. Gue akan mencoba untuk menanggapi apapun itu, dan ya mudah-mudahan bermanfaat video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, karena gue kadang-kadang juga mengupload video seperti ini ya. Jam-jam ini gue rekam jam menjelang jam 2 pagi, jadi mungkin jam 3 udah posting. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi, salam sehat, dan ini masuk area Hari Selasa. Selamat Hari Selasa. Ciao.